Selamat pagi, Om Tante, teman-teman sekalian. Merasakan tegangnya di sini, tapi lebih excited. Kesempatan pertama ada di sini, hari yang bagus. Izinkan saya untuk berkenalan dulu karena dibilang kalau nggak berkenalan maka nggak sayang. Ya, ada beberapa muka familiar di sini, ada Pastor Surya, Pastor Hamid, dan Om Tante sekalian mungkin yang pernah ke PVJ karena biasanya saya ditugasin ada di PVJ Ibadah 2. Tapi senang pagi hari ini ada di sini. Perkenalan sedikit, nama saya Jimmy. Saya sudah menikah sama istri saya dan saya bawa keluarga saya di sini. Boleh berdiri? Ini ada istri saya Lia, ada anak saya Joel sama Chloe. Kami menikah 17 tahun, masuk tahun 18. Joel sudah 15, bener ya? 15 Joel. Dan Chloe 11 tahun. Jadi penyertaan Tuhan dahsyat. Tuhan kasih kami kesempatan untuk ada di Sydney, untuk belajar dan tinggal di sana kurang lebih 15 tahun. Dan kami mengalami penyertaan Tuhan. Bukan kita yang mau, tapi sesuatu yang dahsyat. 15 tahun di sana dan akhirnya dapat satu panggilan untuk pulang. Bukan karena problem, tapi Tuhan panggil untuk ada di Indonesia. Dan akhirnya mungkin kita mengerti kenapa Tuhan panggil. Awalnya kita nggak ngerti seperti itu ya. Tahun 2015 kami memutuskan untuk pulang, ya. Saya dapat mimpi itu di November 2014 dan Maret 2015 kami sepakat sekeluarga kita tinggalkan semua yang kami udah ada di Sydney dan kami pulang ke Indonesia. Dan akhirnya baru tahu sekarang bahwa memang Tuhan panggil kami buat satu hal, ya yang kami nggak ngerti. Mungkin waktu itu problem buat kita meninggalkan semuanya, tapi ternyata ada di sini Tuhan punya rencana, ya. Nggak kerasa sekarang sudah 10 tahun dari 2015, sekarang 2025. Jadi yang saya mau tekankan, waktu itu berjalan begitu cepat. Setuju ya Om Tante, teman-teman sekalian? Waktu itu cepat sekali. Nggak kerasa sudah selesai. Nggak kerasa sudah selesai. Jadi mari kita pakai waktu kita ini dengan benar-benar. Oke? Waktu juga berjalan cepat, makanya saya segera masuk ke pemberitaan pagi hari ini. Saya dapat satu tema yang lumayan sulit tentang purpose. The purpose of problem. Siapa sih yang mau cari purpose-nya ketika kita lagi di dalam masalah? Yang kita ada pengen cepat-cepat keluar. Siapa sih yang pengen? Tapi ada rencana Tuhan yang dahsyat di balik setiap masalah yang kita punya. Oleh karena itu saya kali ini membagikan kebenaran firman Tuhan yang semoga ini bisa nyampe buat teman-teman sekalian. Saya beri judul Messages in the Mess. Yang akhirnya pesan-pesan berharga di balik kekacauan yang ada. Adakah teman-teman di sini, Om Tante sekalian, yang belum pernah yang ngalamin yang namanya problem? Atau apa itu ya problem? Saya rasa setiap dari kita ngalamin yang namanya problem. Mungkin warnanya yang berbeda-beda. Problem banyak banget, problem sama keluarga, problem di dalam pernikahan, di dalam pekerjaan, problem gambar diri, problem di dalam melayani Tuhan. Kalau sekarang yang lagi seru-serunya padel, mau cari jadwal padel juga bisa jadi problem. Main padel juga bisa problem. Jadi problem itu sudah pasti banyak dan sudah pasti ada. Tapi saya percaya di balik problem itu Tuhan punya maksud. Tuhan lagi pengen reveal Himself supaya kita nggak cuma diajar untuk ngelewatin. Apa sih maksud Tuhan di dalam pencobaan yang mungkin kita sedang ngalamin? Apa sih? Jangan-jangan ini memang bukan buat sekedar kita lewati, tapi supaya kita bisa menang di dalamnya. Oke? Saudara siap? Amen. Kita akan masuk di pembacaan firman Tuhan, dan supaya seru, supaya hidup, kita akan baca bergantian, oke ya? Saya baca ayat yang genap. Di sini kita baca dari Kisah Para Rasul 24 ayat 22 sampai 27. Saya bacakan ayat yang genap dan saudara bacakan di ayat yang ganjilnya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka. Katanya, setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi berkata
Cobalah dahulu dan berilah sekarang. Apabila kesempatan baik, aku akan memberi engkau. Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Ya. Sedikit cerita saudara, kalau tadi tanya, Jim pertama kali kah ke Lasem atau sudah pernah berapa kali? Jujurnya baru pertama kali. Pernah lagi meeting ada di belakang, tapi jujurnya ada di sini pertama kali. Nah kalau saya ingat-ingat lagi, sebenarnya pertama kali nginjakin kaki di Lasem itu 6 tahun lalu. 6 tahun lalu di bulan pertengahan tahun, Pastor Andi ada bilang, waktu itu kita lagi ngalamin musimnya COVID, Om Tante sekalian. Pastor Andi bilang, yuk kita mau ajak jemaat untuk sama-sama hidup. Jangan cuma sekedar duduk diam dan menerima secara online. Yuk kita mau cobain ibadah onsite yang secara terbatas. Kita ketemu di sini. Itu pertama kalinya saya di sini. Ketemu sama keluarganya dari Cimeme di sini. Dan kita pergi bertiga, Ko Roni, saya, dan Ko Andi. Akhirnya kita survei ke Gedung Putih waktu itu. Nah, kita coba cek-cek dan akhirnya Tuhan izinkan, sekali lagi terima kasih Cimeme, kita boleh ibadah waktu itu dan akhirnya kita bisa ada di Gedung Putih, kita boleh ibadah di sana. Itu waktu pertama kita. Dan kalau kita hitung-hitung, nggak kerasa melewati COVID, pertama kali kita ngedengar COVID sampai hari ini nih, Desember ini sudah 6 tahun, saudara. Melewati COVID itu 6 tahun. Jadi COVID itu pada masanya juga problem ya. Tapi kita bisa melewatin. Dan sekali lagi yang mau ditekankan di sini, waktu itu berjalan begitu cepat. Waktu berjalan begitu cepat. Mau di dalam problem maupun tidak di dalam problem, waktu berjalan begitu cepat. Dan seringkali kita di dalam kehidupan kita itu kita suka menunda-nunda. Kita menunda disuruh apa nanti, menunda lain. Ada kalanya sih kita menunda untuk beli barang yang mungkin nggak perlu-perlu banget. Ada kalanya kita menunda untuk liburan. Ada kalanya mungkin kita menunda untuk menikah karena ada beberapa hal yang lain. Ada kalanya kita menunda untuk kesiapan kita untuk punya anak. Itu menurut saya hal yang lumrah. Tapi sebenarnya ada hal-hal yang kita nggak boleh tunda di dalam kehidupan kita. Nggak bisa kita tunda. Ya. Seperti perikop yang baru saja kita baca tadi di Kisah Para Rasul 24 ayat 22 sampai 27. Jadi supaya dapat gambarannya, sedikit saya cerita apa sih perikop di situ. Seperti yang saudara tahu, Paulus itu dipanggil sama Tuhan untuk mewartakan Injil. Jadi Paulus datang ke satu tempat mewartakan Injil. Ketika Paulus datang ke Yerusalem juga, Paulus mewartakan Injil. Tapi seperti yang kita tahu, nggak banyak orang juga yang senang dengan mendengar kebenaran, ya. Dan Paulus ditangkap secara paksa, dan Paulus diserahkan kepada Imam Ananias waktu itu. Dan setelah itu Imam Ananias menyerahkan kepada seorang gubernur yang namanya Gubernur Antonius Felix. Jadi Om Tante, teman-teman sekalian bisa bayangin, Gubernur Antonius Felix ini orang yang kejam, orang yang menghukum, orang yang suka pakai kekuasaannya untuk menahan dan untuk melepaskan juga demi kepentingannya dia. Itu konteks yang terjadi di 6 ayat yang baru saja kita baca. Ya, dia seorang yang powerful dan Paulus ditahan di Kaisarea selama 2 tahun. Kenapa? Karena menunggu datangnya suapan. Siapa tahu kalau Paulus memberikan uang, mungkin mau dilepasin. Kurang lebih konteksnya itu yang terjadi, ya, di dalam itu. Tapi saya mau ajak saudara kembali lihat di ayat 22. Siapakah Antonius Felix? Yang tadi saya bilang Antonius Felix adalah orang yang kejam, orang yang korup. Tapi ayat firman Tuhan berbunyi demikian di ayat 22. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan. Jadi Felix bukan sembarang orang yang sekedar korup, tapi Felix sebenarnya tahu. Bahkan firman Tuhan bilangnya tahu benar-benar. Dan di terjemahan lain di bahasa Inggrisnya jelas juga. But Felix having rather accurate knowledge of the way. The way-nya ini udah jelas, the way tentang Tuhan. Jadi bukan sekedar tahu, tapi benar-benar tahu. Kok bisa ya kalau orang tahu, tapi cara pandangnya seperti itu? Jangan-jangan kita juga tahu ada di sekeliling kita, atau mungkin kita juga kadang-kadang seperti itu nggak sih? Felix dengan problemnya bahwa sebenarnya dia pengen tahu tentang Tuhan. Tapi dia juga cinta sama uang. Sebaliknya, kontrasnya, ada Paulus
yang kepengen banget punya problemnya untuk menginjili, untuk menghidupi apa yang Tuhan sampaikan, tapi problemnya dia ditahan. Jadi di sini kita melihat dua kontras orang yang sangat berbeda di satu perikop. Bisa nangkep ya, Om Tante Saudara sekalian, supaya kita bisa mengikuti ini. Ya, Felix punya problem, Paulus juga punya problem. Nah, di ayat 25 menjadi menarik. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, penghakiman yang akan datang, Felix langsung menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu. Pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan memanggil engkau." Jadi Felix ini memanggil Paulus, dikeluarin dong, yuk kita ngobrol. Mungkin seperti Pastor Hamid lagi menginjili dengan semangat. Tapi nggak kunjung datang tuh suapannya. Jadi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, dia menjadi takut, sangat takut. Dan setelah takut jadinya, udah jangan cerita lagi tentang kebenaran, masuk aja. Nanti kalau saya punya waktu lebih, kita bicara lebih. Jadi sebenarnya Felix nggak pernah benar-benar ingin bertobat. Ya, bahasa Inggrisnya juga bilang sini, "Go away for the present. When I get an opportunity, I will summon you." Ketika punya kesempatan, tadi kita berulang-ulang bilang, waktu itu berjalan dengan sangat cepat. Jadi ketika ada waktu kesempatan baik itu kapan ya? Seringkali nggak ada tuh waktunya. Karena waktu berjalan begitu cepat. 10 tahun saya di sini. 6 tahun kita lewatin COVID. Jadi kesempatan ini kapan ya? Nah mungkin itu bisa jadi perenungan buat setiap dari kita. Sekali lagi, Felix ini bukan orang yang baik. Felix adalah orang yang korup. Tapi kita juga seperti itu, saudara. Kita juga bukan orang yang baik. Kita punya maksud-maksud yang tujuannya juga pribadi. Tapi oleh karena itu Yesus datang berkorban, menggantikan kita, menebus dosa kita, supaya kita punya kehidupan. Bukankah seperti itu, saudara? Amen. Jadi yuk kita di dalam problem yang ada, apa sih yang sebenarnya mau disingkapkan? Apa problem yang sebenarnya? Jadi problem yang pertama dari pesan pertama ini, Tuhan Yesus nggak pernah benar-benar ada di hatinya Felix. Di dalam message, di dalam perenungan problem yang kita punya, perenungan pertama yang kita bisa sepakati, problem itu membongkar hati. Apa yang ada di hati saudara? Di hatinya Felix mungkin sekedar manggil supaya bisa ngobrol, tapi di hatinya nggak pernah bicara tentang pertobatan. Di hatinya nggak pernah bicara tentang Tuhan Yesus. Di hatinya nggak pernah bicara tentang menerima secara penuh. Bicaranya adalah, apa yang saya bisa dapatkan lebih untuk diri saya. Makanya 2 tahun Paulus ditahan tapi nggak pernah keluar. Ya, bahaya banget tentang hati kita. Boleh kita sama-sama bicara, sama-sama sampaikan problem membongkar hati. 1, 2, 3. Problem membongkar hati. Ya, seringkali melalui masalah mengungkapkan apa yang sebenarnya ada di hati kita. Kenapa ya kita diujinya di situ-situ aja? Karena sebenarnya hati kita ada di situ. Tapi ketika kita tenang, ya Tuhan pasti beserta. Jujur, saya kesini juga takut banget. Buat orang yang tahu saya, buat saya di depan, aduh kalau bisa jangan. Kenapa? Karena jangan-jangan problemnya saya cuma takut apa kata orang. Tapi hari ini saya biar suara Tuhan aja yang bicara. Jadi problem itu membongkar hati termasuk saya. Pastor Sergio udah ngajak berkali-kali tapi nggak mau. Ternyata it's all about me kok. Nggak benar. Ya problem itu membongkar hati. Dan saya diingatkan bahwa 2 tahun lalu, apa awal tahun lalu ya, Pastor Surya sama Pastor Andi sempat ke Israel. Ya belum lama ini ya, kalau jemaat di sini ingat, sempat beberapa dari kami teman-teman di gereja dikasih kesempatan untuk ke Israel. Mereka bercerita bahwa di Israel banyak orang yang benar-benar tahu tentang Tuhan Yesus. Tahu ceritanya, tahu silsilahnya, tahu demografinya, tahu ini tempatnya loh, ini tahu ininya loh, tahu secara jelas. Bukan begitu ya kok? Tahu banyak hal, tapi mereka tetap memutuskan untuk tidak percaya. Jadi di luar sana banyak Felix. Ya, adakah Felix di sekeliling kita? Atau ada Felix di sini yang namanya Felix? Maaf, saya kurang koordinasi. Ya, problem itu membongkar hati. Apa hati kita? Jangan-jangan kita tahu banyak, tapi bukan itu. Kita tidak pernah benar-benar menginginkan Yesus dan pertobatan di hati kita. Ya, di sini ada satu statement, kita diselamatkan bukan karena kita tahu, tapi kita diselamatkan pure karena kita percaya. Jadi kita diselamatkan bukan cuma sekedar informations, tapi kita diselamatkan karena revelations. Ya. Ketika apa yang
kepala mengerti, hati menerima, maka akan harusnya ada pertobatan, saudara. Ketika ada orang menginjili, kita menerima informasi itu, dan harusnya kita cerna di hati kita, dan kita punya respon yang baik. Kalau nggak seperti yang tadi, waktu berjalan begitu cepat, dan kita nggak ngapa-ngapain. Ya, mari kita sama-sama punya pertobatan. Jangan-jangan di sekeliling kita, atau hari-hari ini ada orang-orang yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita, seperti Felix tadi, yang berdiri di pagar iman. Saya mau nggak ya, tapi saya masih punya nih kerajaan saya sendiri. Yuk, problem itu Tuhan punya maksud. Yuk mari kita injili, yuk mari kita jadi teman bagi mereka dan kita bawa untuk benar-benar mengenal. Dan sadisnya begini saudara, you can hear the gospel many times, but you may not have the convictions all the time. Kita mungkin fasih dan sering sekali kita mendengar berita kabar Injil. Setiap minggu kok kita ada ibadah, mau dimanapun. Kalau nggak bisa datang pun kita online. Tapi belum tentu hati kita terjamah, belum tentu. Butuh kerendahan hati dan butuh kita ngecek hati kita, apakah Tuhan yang terbesar buat kita. Sama seperti Felix kan, 2 tahun dia menahan Paulus supaya punya waktu yang mudah untuk bisa mendengarkan. Tapi ternyata bukan itu isi hatinya. Hatinya pertama adalah supaya Felix dapat sogokan uang. Ada yang lebih besar di dalam hati Felix. Jangan tunda ya, saudara sekalian. Nah, 2 Korintus 6 ayat 2, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Today is the day of salvation. Today is the day to be saved. Jadi kalau hari ini masih ada saudara kita, teman-teman, om tante, atau mungkin saya juga yang hari ini percaya tapi tidak benar-benar percaya. Yuk mari kita benar-benar ambil kesempatan di momen kita, karena hidup ini begitu singkat. Saudara sekalian, we can say tomorrow to many things. Tapi please, don't say tomorrow to Jesus. Kita bisa menunda buat hal-hal yang lain, tapi jangan kita menunda untuk percaya sama Tuhan. Amin. Karena sebenarnya ketika kita bilang tomorrow, kita tahu ujungnya tuh nggak pernah. Nggak pernah. Tomorrow deh, besok deh, nggak akan. Yuk, don't say tomorrow to Jesus. Yuk mari kita siapin hati kita, siapin kita. Tuhan, ini membongkar problem ini, membongkar hati saya, dan saya mau percaya sama Tuhan. Saya nggak mau seperti Felix. Semoga perenungan pertama ini bisa membongkar apa yang ada di hati kita. Dan perenungan kedua ini adalah problem menguji kesetiaan. Masih di dalam perikop yang sama. Di Kisah Para Rasul 24 ayat 22 dan 27. Tadi kita melihat ada 2 kontras ya. Yang pertama ada satu Antonius Felix dan yang satu Paulus. Paulus juga punya problem di mana dia kerinduan untuk menyampaikan kebenaran, untuk menginjili, tapi dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan karena di penjara. Tapi dia setia mau ikut. Bayangin ya saudara, ketika ada seseorang atau konteksnya Paulus lagi di penjara, harusnya lumrahnya dia memikirkan gimana caranya supaya saya bisa keluar. Problem gue aja udah banyak. Gimana caranya supaya saya bisa keluar? Apalagi saya ditahan dengan cara yang nggak adil. Salahnya apa menginjili kebenaran? Saya nggak sesat. Dia punya problem begitu banyak, tapi dia tahu dia fokus bahwa dia mau menginjili. Itu yang terpenting. Dia bukan cari cara gimana caranya supaya keluar. Kalau seperti itu mungkin Paulus nyogok aja. Tapi kan enggak. Problem itu menguji kesetiaan. Amin. Kalau sekarang saudara juga punya atau sedang di dalam yang namanya pencobaan. Pencobaan atau problem itu menguji kesetiaan. Amin. Tuhan setia sama kita sampai akhir. Maukah kita setia sama Tuhan? Itu menjadi perenungan kita pribadi ya. Amin. Di sini gambarannya jadi sedikit lebih jelas. Yang warna hijau itu anggap aja itu Paulus. Dan yang pakai selendang merah itu ya, putih dan merah itu adalah Gubernur Antonius Felix. Dan di situ jelas dibilang, go away for now. When I have a convenient time, I will call you. Ketika saya punya waktu lebih, which is tadi kita sama-sama sepakati tomorrow, saya bakal panggil. Nggak pernah ada, saudara. Berkali-kali kesempatan hadir, tapi hati kita kalau nggak benar-benar sama Tuhan Yesus akan lewat begitu saja. Dan Alkitab menceritakan Felix setelah 2 tahun menahan Paulus, nama Felix tidak pernah dicatat ulang lagi. Kita tidak pernah mendengar. Jadi diprediksikan bahwa Felix tidak pernah menjadi orang percaya. That's the dangers of tomorrow. Ya. Cukuplah dahulu, pergi sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh. Paulus tahu bahwa di dalam problemnya,
Dia mau setia. Makanya ketika Paulus dihukum di penjara, dia tetap menginjili. Ketika Paulus di Filipi, dia menginjili. Ketika Paulus dipanggil sama Herodes Agripa, dia juga menginjili. Dia tahu bahwa problem itu mendekatkan dia sama Tuhan karena hatinya it's all about God. Jadi dia setia sama panggilan Tuhan. Jadi problem adalah ujian iman, teman-teman, saudara sekalian, om tante. Apakah kita akan tetap setia sama Tuhan? Percaya bahwa Tuhan berdaulat. Saya tahu susah. Kita juga ngalamin hal-hal yang membuat kita goyang. Tapi kita percaya sama Tuhan karena Tuhan sudah lakukan begitu sama kita. Terlebih dahulu Tuhan menebus dosa saudara dan saya. Yang mungkin sampai hari ini kita belum benar-benar bertobat. Tapi Tuhan setia dan Tuhan lakukan buat kita. Yuk mari di dalam problem yang kita punya, kita setia sama Tuhan, ditemukan setia. Seperti lagu yang tadi juga ya, supaya kita ditemukan setia. Apa problem saudara? Mari hari ini kita punya perenungan. Apa isi hati kita dan maukah kita setia sama Tuhan? Saya izin cerita. Ada yang tahu ini siapa? Iya, ini adalah istri saya yang ada berdiri di sini. Kalau dia ada di sini, ini anugerah Tuhan. Singkat cerita, buat beberapa yang kenal kami di bulan Agustus 2024 yang lalu. Sepertinya belum lama, tapi buat saya lama. Aduh, itu ingetannya tuh jelas ya kayaknya. 24 Agustus 2024. Pagi-pagi hari kita semuanya dalam kondisi sangat bugar. Saya pagi-pagi pergi, biasa nganter kedua anak saya sekolah yang deket di sini, nggak jauh dari sini. Saya pagi setelah selesai, saya olahraga sama teman-teman kantor. Lia, istri saya, dia juga lagi seger banget. Dan dia jogging di Paskal 23. Setelah pulang jam 10, saya udah nyampe kantor. Tiba-tiba saya dapat telepon, Lia udah di rumah. Dia telepon saya dengan suara yang kecil. Ini handphone ada di kantong saya yang saya sebentar lagi masuk ke ruangnya Pastor Andi. Biasanya kalau saya masuk ke ruang Pastor Andi itu saya nggak angkat telepon. Gitu. Tapi ini pas lagi mau jalan ke atas, tiba-tiba ada telepon berdering dari Lia. Dan saya angkat. Suaranya kecil banget. Dia cuma bilang, Jim, tolong, saya sakit. Jarang dia seperti itu. Saya sakit, barusan kepleset jatuh. Badannya sakit banget, kaku, dan darah di mana-mana. Itu sepertinya dunia runtuh. Tiba-tiba yang mau ke atas, hilang semuanya, problem itu. Tiba-tiba, wah mau gimana, ditelepon. Dan banyak cerita mujizat di situ. Istri saya bukan orang yang diligent. Diligent itu apa ya? Dia tuh bukan orang yang gimana tante? Iya, yang seperti itu ya. Sering banget handphonenya nggak dicas sampai hari ini tante. Iya, jadi ceroboh dia itu. Saya bisa saksikan penyertaan Tuhan dahsyat di dalam problem itu. Handphone dia tinggal 8% dan dia masih bisa telepon saya dan handphonenya di deket tangannya. Jadi dia bisa telepon. Dan kondisinya dia di dalam kamarnya dikunci. Jadi kalau handphonenya habis, dia di situ kehabisan darah, saya nggak tahu tuh gimana. Tapi dia bisa telepon. Dia bisa telepon dan saya buru-buru pulang dari PVJ nyampe ke Ganapura kurang lebih 9 menit. Saya belum pernah tuh nyetir 9 menit ke rumah. Tapi bisa cepet banget. Dan kebenaran di dalam rumah yang dikunci itu, kamar yang dikunci, di rumah saya, kamar-kamarnya kita udah mulai pakai kunci digital. Jadi saya kasih kodenya ke si Mbak buat bantuin masuk, untuk bantuin ngelap dan lain-lain dikompres gitu. Tapi intinya bukan itu. Segera sekali kita bawa dia ke dokter. Di situ goyang ya semua ketika problem datang. Biasa mungkin nganterin orang ke rumah sakit, hari itu semuanya roboh kayak udah nggak punya pegangan. Jadi saya ngerti sih yang namanya problem gitu ya. Singkat cerita, beberapa hari di rumah sakit, banyak perhatian dari teman-teman sekalian, terima kasih. Dan Lia tampaknya lebih pulih dan diizinkan untuk pulang. Tapi cerita nggak berhenti di situ. Setelah Lia dinyatakan boleh pulang, ada di rumah, dia menyatakan sesuatu hal yang aneh. Dia kehilangan indera penciuman. Jadi dia nggak bisa nyium apapun. And you know what? Sampai hari ini. Jadi sampai hari ini Lia masih nggak bisa nyium apapun. Masih kan pagi ini? Masih belum bisa ya? Ya, sampai hari ini dia nggak bisa membedakan aroma ini dan aroma itu. Yang saya pikir dia akan kepahitan. Ya mungkin awal-awalnya dia banyak mempertanyakan kenapa ini terjadi gitu ya. Banyak mungkin, dan saya pikir itu hal yang lumrah ketika ada problem yang terjadi. Dia cuma bisa nangis, dia mempertanyakan banyak hal. Tapi disitulah hati dia, Tuhan udah temukan dia dan dia mau ditemukan setia. Ternyata di dalam musim itu justru dia lebih intim sama Tuhan. Dia lebih banyak sharing, saya pengen hidup sehat.
Dia mulai pengen berbagi sama orang-orang. Sebelumnya kalau saya bilang, Lia kamu share ayat Alkitab dong. Nggak mau. Tapi hari itu dia punya urge, mulai dari masa pemulihan dia mulai banyak sharing kebenaran firman Tuhan. Dia mulai sharing apa yang mungkin dibagikan di gereja, dia sharing. Terus ini proses pemulihan, yuk teman-teman yuk sehat. Ternyata apa yang dia sharingkan di Instagram, hal yang kecil yang udah ada pada kita, itu menarik banyak orang. Dan banyak orang mulai bertanya, dan banyaknya teman-teman di lingkungan dia yang sekarang, ternyata orang belum percaya. Teman-teman di gym dan lain hal, dia nanya, itu maksudnya ayat itu apa ya? Dan lain-lain. Ternyata teman-teman di dalam problem yang kita nggak ngerti, kalau Tuhan punya maksud. It's never been about us, it's never been about me. Goncangan bisa datang kapan aja. Tapi Paulus yakin tahu benar bahwa di dalam goncangan itu Tuhan punya rencana. Sama seperti yang terjadi sama istri saya. Di dalam problem itu mungkin dia punya waktu untuk menyendiri, tapi Tuhan punya rencana dan ternyata mendekatkan dia sama Tuhan. Dia makin pengen setia sama Tuhan dan banyak orang bisa dirubahkan mungkin untuk jadi lebih kenal lebih banyak sama Tuhan. Sekali lagi saya nggak tahu apa om tante teman-teman di sini sedang punya problem. Yuk mari temukan. Jangan cuma kita sekedar menggerutu. Kenapa ya gini terus? Spesifik mungkin Tuhan sedang pengen berbicara dan ada maksud di balik itu, ada message. Ini menjadi perenungan terakhir buat pagi hari ini. Kalau tadi kita pertama kali sama-sama tahu problem membongkar apa isi hati kita. Yang kedua problem menguji kita, apakah kita ditemukan setia. Yang terakhir problem menjadi sarana kesaksian. Sama seperti apa yang tadi Lia sampaikan. Ya, problem itu ternyata boleh jadi sarana kesaksian. Kondisi gue mungkin nggak seperti yang lalu, tapi Tuhan gue setia. I love my God, dan tuntunan tangan Tuhan yang dahsyat itu sempurna. Yuk kita ngobrol, akhirnya apa yang terjadi malah bisa jadi kesaksian. Ya, saya pengen share satu foto. Adakah Bapak Ibu Om Tante sekalian yang mengenal ini? Saya pastikan ini bukan Pastor Surya. Adakah yang tahu? Si Engko, iya. Iya. Mungkin ada yang tahu, ada yang tidak. Kebenaran, saya mengikuti beritanya karena waktu itu saya masih ada di Australia. Namanya adalah Andrew Chen. Ya, Andrew Chen ini warga negara Australia yang dikenal pada tahun 2025 mungkin menyelundupkan narkotik yang begitu besar masuk ke Bali dan ditangkap, dikenal dengan nama Bali 9. Mungkin pernah dengar? Ya, Bali 9 pada waktu 2025. Dia mampir ke Bali bersama 9 orang temannya dan didapati membawa narkotik yang begitu besar, narkoba yang begitu besar, dan melalui hukum dia dapat konsekuensinya bahwa dia harus ditahan seumur hidup, dan waktu itu belum ada keputusan untuk hukum mati sih waktu itu, tapi dia ditahan di Kerobokan Bali. Tapi ceritanya nggak cuma di situ, saudara. He is a problem. Dia bukan orang baik, begitu juga dengan kita. Tapi dia mengalami sesuatu dan dia bisa saksikan. Bertahun-tahun dia ditangkap dan ada di penjara Kerobokan Bali. Tapi di situ malah dia menemukan dia mau bertobat sama Tuhan. Ada orang nginjilin dia. Mungkin Paulus dalam bentuk yang lain datang ke penjara nginjilin dia secara pribadi. Dan dia mau bertobat. Seringkali kita ketika nabrak tembok baru kita mau bertobat, bukan? Tapi jangan sampai ya saudara di tempat ini untuk kita ngalamin itu dulu untuk bertobat. Luar biasanya, Andrew Chen bukan cuma sekedar bertobat, tapi dia malah di sana belajar Bible dan dia lulus Bible College di dalam penjara. Dia lolos dan dia bisa melengkapi belajar kuliah di Harvest Bible College, diizinkan dari dalam penjara. Gak cuma sampai situ, dia bahkan ditahbiskan boleh menjadi seorang minister. Mungkin saat ini minister ini seperti pendeta ya. Saya nggak tahu secara legalitas gimana, tapi Andrew Chen bahkan ditahbiskan sebagai minister di penjara untuk dia dapat melayani ibadah bahasa Inggris di sana, untuk melayani orang-orang yang sedang dalam pencobaan, di problem di dalam sana. Menjadi dampak yang luar biasa. Jadi Andrew Chen tahu bahwa dia punya problem, dia tahu siapa yang ada diisi di hatinya, dia tahu bahwa dia mau setia sama Tuhan, dan dia pengen hidupnya jadi kesaksian. Luar biasa saudara di sini. 2 minggu sebelum dia dieksekusi mati di dalam pemerintahan Indonesia, dia akhirnya
bukan 2 minggu, 2 hari bahkan. 2 hari sebelum eksekusi matinya, dia menikah sama fiancenya. Saya nggak ngerti kenapa ya, saya begitu. Tapi dia mau menunjukkan kasih dan legasinya. Fiancenya sampai hari ini kayaknya masih menginjili itu. Ya, masih menginjili walaupun dia dapat hukuman mati. Dia tetap dapat hukuman mati karena itu konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Konsekuensi kita pasti terima. Ya, konsekuensinya dia harus mati. Tapi uniknya begini, dia sudah merdeka di dalam Tuhan. Dia bahkan request ke penjaga-penjaga yang udah kenal dekat sama dia, "Don't worry, just do your job." Karena harus ditembak mati. Dia malah bilang, "Jangan pakaiin saya kain hitam buat menutupi mata saya, biar saya bisa melihat Tuhan." Kalau Tuhan, wah bayangin ya, kalau kita udah tahu waktunya kita tinggal yang sebentar di door, mungkin deg-degannya kayak apa, keringetnya kayak apa gitu. Tapi dia merdeka, dia tahu dia mau lihat bahwa Tuhan punya rencana sama saya. Waktu saya mungkin sudah selesai di tempat ini, tapi saya tahu kemana saya pergi. Tuhan ajak saya ke tempat yang lain. Jadi melalui problem itu, malah dia menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan ketika lagi mau ditembak, dia terus nyanyi "Bless the Lord, oh my soul." Ada yang pernah dengar lagu itu? Bless the Lord, oh my soul. Dia yang keluarnya cuma tentang kesetiaan dia dan kesaksian bahwa begitu besar kasih Tuhan. Ini orang tahanan loh, orang yang gak baik loh. Gak beda sama kita. Mungkin kita sedang ditahan sama apa hari-hari ini? Kita punya problem apa? Jadi sekali lagi hari ini, ada messages bahkan, ada messages in the mess. Ada berita-berita baik di balik pencobaan atau sepertinya dunia yang runtuh itu. Yang pertama, problem itu membongkar hati kita. Sebenarnya apa yang ada di hati kita? Problem itu menguji kesetiaan kita. Apakah iman kita akan tetap setia sama Kristus? Problem itu membawa sarana kesaksian. Apakah pesan kesaksian yang mau kita wartakan? Bahkan kalau kita sedang dalam permasalahan, Tuhan belum selesai sama kita. Setelah itu kita akan bisa melihat ayat ini dengan lebih dewasa. Roma 8:28. Saya percaya ini menjadi ayat favorit banyak orang. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya suka banget ayat ini dimulai dengan kita tahu sekarang. Karena lagi kita dalam pencobaan, kita nggak ngerti loh teman-teman. Tapi firman Tuhan bilang begini, yuk percaya sama Tuhan, setia. Di dalam keterpurukan kita, Tuhan bisa pakai kita untuk bersaksi. Amin. Tuhan, kalau kita di dunia ini, kita punya kesempatan untuk kita ngerekrut orang-orang terbaik. Mungkin yang kita rekrut orang terbaik, nggak mau orang yang cacat. Tapi Tuhan Yesus mau mendapati kita, orang-orang yang harusnya berdosa. Tapi Tuhan mau supaya kita menang dan jadi sarana kesaksiannya. Makanya kita tahu sekarang bahwa apapun yang terjadi sama kita, Tuhan punya rencana. Amin. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Mari ini jadi perenungan bagi setiap dari kita, teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Hari ini bukan cerita tentang Paulus, bukan cerita tentang Felix, bukan cerita tentang istri saya, bukan cerita tentang Andrew Chen, tapi cerita tentang Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus juga punya banyak problem. Dia harus mati di kayu salib dengan cara yang begitu, yang gak adil. He go through every suffering just to save us. Sadis. Tapi sebegitu berharganya. Tuhan Yesus menemukan bahwa ketika dibongkar, hatinya adalah tentang hati Bapa dan misinya Bapa. Mau terus setia dan mau jadi kesaksian. Itu kan yang terjadi sama kita. Jadi gospel connection-nya begini. Tuhan Yesus telah menabrak semua penderitaan untuk mendapatkan kita. Sebegitu spesialnya kita. Saya coba baca lagu yang dinyanyikan sama Andrew Chen. Bless the Lord, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Ketika kita dalam hati yang happy, nyanyi lagu ini mungkin jadi biasa-biasa aja ya. Tapi ketika kita di dalam pencobaan, bawa lagu ini bisa dengan segala emosional. Mungkin setelah ibadah hari ini,
teman-teman akan worship, intimacy worship dengan lagu ini. Tapi mari kita bukan sekedar nyanyi, tapi kita dapat purpose dan kita mau nyembah Tuhan. Amin. Yuk mari kita pejamin mata sebentar. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara Tuhan. Kami tahu Tuhan mungkin hari-hari ini kami ditemukan dalam berbagai kondisi. Tapi Kau mengasihi kami terlebih dahulu Tuhan. Amin. Mungkin di dalam problem yang kami alami sekarang kami nggak ngerti kenapa kami harus melewati ini. Kenapa mesti kami? Why me? Tapi biar Tuhan kami boleh menemukan apa yang ada di hati kami. Benarkah kami benar-benar mengasihi Tuhan? Benarkah bahwa tujuan Tuhan ada di hati kami? Benarkah kami mau setia ikut sama Tuhan? Amin. Karena kami tahu Tuhan, kami hanya butuh Engkau, Sang Sumber. Amin. Dan kami ketika ditemukan ini kami bisa menjadi sarana kesaksian. Yes. Sehingga banyak orang boleh melihat, mengalami Kristus melalui kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. We want to worship you Lord. Terima kasih pakai hati kami. Kami mau pakai waktu hari ini untuk kami bertobat. Kami nggak mau Amin. tunda lagi. Amin. Mungkin kami sering mendengar, tapi biar hati kami terjamah pagi hari ini. Ya. Di sekeliling kami mungkin pernah ada Felix-Felix seperti itu. Yang datangnya mungkin cuma di Paskah dan mungkin di Natal. Tapi biar kami terus mengajak Felix-Felix itu Tuhan untuk, atau mungkin untuk kami menerima Tuhan secepatnya. Kami mau ajak dan kami mau bertobat dan kami mau menemukan kasih Tuhan, kami mau mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan terus yang beracara mulai hari ini dan ke depan, biar firman Tuhan yang disampaikan gak pernah terbuang sia-sia dan kehidupan kami sebenar-benarnya boleh ditemukan setia dan berguna bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.